kebetulan saya dengan Pak Sani, kita sama-sama di teknologi manajemen, dan seperti saya juga dulu pernah ceritakan ke Bapak, saya merasakan di sini ini sistem triple helix-nya itu yang luar biasa. Jadi kerjasama antara triple helix, kerjasama antara universitas, government dan industri itu luar biasa saya rasakan. Kalau teman saya nanya, kamu kuliah di Swedia bagaimana? Saya selalu bilang bahwa saya tidak akan mungkin dapat Nobel kuliah di sini, tapi saya mendapatkan ilmu yang benar-benar down to earth, benar-benar bermanfaat. Setiap riset kita selalu kita pamerkan, gitu, kita eksibisikan di depan government misalnya atau di depan company. Kalau saya di Telkom, kita ada pertemuan hampir rutin ya Pak ya, dengan tiap tahun dengan postalnya. Bahkan kita dikasih data Pak. Kita diberi data, akses data yang luar biasa, dan kita bisa apa namanya memanfaatkan data itu riset gitu. Artinya riset kita itu juga bermanfaat untuk regulasi, kadang-kadang kita juga digunakan Ericsson, dan riset kita bermanfaat untuk perusahaan, dan tidak berada di awang-awang gitu loh Pak. Selalu down dan bermanfaat. Terus merangkum tadi Pak Dubes cerita bahwa Swedia ini negara nggak suka pamer. Saya mendapati data yang lucu sekali karena Eropa pada tahun 2000 ketika mereka mencanangkan Lisbon Agenda itu kan akhirnya Eropa itu menjadi knowledge society, dan itu salah satu markingnya adalah 1,5% GDP untuk R&D. Kemudian Swedia terkejut karena loh kita udah 2,5%, masa kita mau nurunin di 1,5%. Dan seringkali Swedia itu berada jauh di depan ketika negara-negara Eropa lain baru menginisiasi satu kebijakan. Baru-baru ini kita juga melakukan suatu studi tentang dampak broadband speed terhadap GDP. Terus kita melihat data-data broadband dan broadband policy misalnya. Swedia itu satu-satunya negara yang memiliki actual speed dari broadband itu lebih tinggi dari advertising-nya. Jadi dalam sekedar ditampilkan dalam, saya kemarin sempat baca RPJM, kemudian di situ ditampilkan bahwa kita akan mencapai sekian persen sekian persen penetrasi. Swedia itu dari dulu sudah mencanangkan, dan ketika kita berdiskusi dengan KTS, mereka bilang bahwa hanya ada 2 company di Swedia yang belum terhubung dengan broadband. 2 atau itu berarti semuanya sudah terhubung. Dan semuanya mendapatkan akses yang sama, artinya dengan kapasitas yang sangat bagus ya. Dan kemudian kita itu ditularkan ke negara lain, karena SIDA itu akrabnya dengan Afrika Pak. Afrika atau Cina sekarang. Cina mereka karena interest perdagangan, tapi banyak sekali beasiswa atau apapun itu banyak lari ke Afrika. Dan itu mereka mentularkan ke Kenya, mereka mentularkan ke Botswana. Akhirnya mereka sudah memiliki misalnya broadband strategi sampai 2020. Bagaimana broadband dibangun, bagaimana broadband link dengan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Yang di kita semuanya dilepas ke pasar. Siapa saja operator yang kuat, silakan mereka menawarkan harga sesilakan mungkin. Seperti tadi Pak Eko juga bilang, negara yang paling liberal pun itu fungsi pemerintahnya masih jalan, regulator dalam hal ini, dan kita nampaknya di bidang telekomunikasi ini sangat melepaskan semuanya ke pasar. Ada sebuah cerita menarik bahwa kampus kami ini justru lebih dekat dengan Thailand Pak. Jadi kadang-kadang saya datang ke BRTI-nya Thailand, sementara saya orang Indonesia gitu. Kadang-kadang ini kok nggak ke Indonesia gitu. Off the record-nya kita dibiayai Thailand Pak sebenarnya. Iya, pasti karena mereka risetnya sudah dan apa namanya ketika mereka mengauction spektrum 3G, mereka tuh mikirnya lama, Thailand tuh mikirnya lama. Karena Telkom itu sama seperti tambang Pak, itu sama ekster. Karena potensial marketnya besar, sehingga kalau mau ngitung harganya berapa itu dihitung dulu 10 tahun lagi servis apa yang kira-kira digunakan, sehingga kita bisa memprediksi harganya harusnya berapa. Nah di Indonesia itu dilepas, siapa butuh? Aku ngacung, silakan. Ketika kemudian kita diskusi, Indonesia udah 3G ya, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu gitu. Harganya berapa? Waktu dicek paling rendah sih Asia Pasifik. Dengan kondisi kita punya 220 juta orang dengan penetrasi 80%. Waktu itu, sekarang udah 90%. Artinya memang telco ini butuh orang-orang yang tahu policy maker, yang tahu kompetisi, tahu pricing, tahu teknologi, yang saya rasa
Pak ini juga salah satu ahlinya Pak nantinya. Enggak, saya di bea cukai aja. Ya, nanti kita Usul ditolak. kita butuh berpromosi lah bahwa ya kalau kamu pengen belajar Telkom ya kesini dong, ada Ericsson, ada Ericsson juga. Itu yang menurut saya cukup menarik untuk kita bisa promosikan lah, bahwa Swedia ini sayangnya kita nggak suka pamer sih di sini, jadi orang nggak tahu bahwa kita memiliki potensi yang luar biasa sebagai destinasi pendidikan gitu. Nah, saya juga bertemu dengan salah satu teman di sebuah conference, dia dari BRT-nya Malaysia. Kemudian dia bilang, loh, perasaan saya sudah kuliah di sekolah paling bagus, dia dari LSI dan kolaborasi dengan Oxford juga. Tapi saya nggak tahu isu-isu seperti ini gitu, karena memang mereka terfokus pada teori gitu. Kalau saya bandingkan ya, sementara kita di sini teori juga dapat, ketemu dengan company juga dapat, ketemu dengan government juga dapat, walaupun kita akhirnya juga bukan ilmuwan yang wah, yang dari gimana ya, tapi saya yakin kontribusinya akan jauh lebih besar dan gateway-nya akan semakin besar saya rasa ke depan untuk bisa berkontribusi pada negara, karena saya yakin Indonesia itu jauh lebih membutuhkan praktisi daripada teoris gitu, dan saya yakin sistem pendidikan di Swedia sangat mendukung ke arah sana.